Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al maliku haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita setiap Ahad untuk membaca kitab Al-Ghabair, salah satu karya dari seorang ulama yang terkenal dan produktif untuk menulis kitab-kitabnya, yakni Imam Ad-Dhahabi. Kita masih sampai pada dosa yang pertama, yakni asyirku billah, syirik kepada Allah. Yang mana asyirku nau'ani, syirik itu dibagi menjadi dua. Yang kita bahas pada Ahad yang lalu adalah syirik yang besar, yakni secara nyata dan jelas mensekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, menyembah yang selain Allah. Dan dosa seperti ini kalau dibawa sampai mati, maka innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah Ta'ala tidak bakal mengampuni. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas syirik yang kecil yang diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan asyirkul asghar. Ini tidak kalah pentingnya untuk kita pahami, untuk kita ketahui, karena justru inilah yang tersamar. Kalau yang pertama tadi itu jelas adanya, sehingga tidak berada dalam wilayah abu-abu. Tetapi yang ini, yang syirik kecil ini, yang menjadi sesuatu hal yang patut kita khawatirkan, sebagaimana juga Rasulullah mengkhawatirkan dari kita umatnya ini. Rasulullah SAW itu pernah bersabda, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku takutkan dari kamu. Ketika itu Rasulullah SAW dawuhnya di hadapan para sahabat. Dan tentu hakikatnya ini adalah penyampaian beliau kepada umatnya. Yang paling aku takutkan adalah syirik kecil ini. Kemudian ada salah seorang sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Apa syirik kecil itu wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menjawab, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Yura'unan nas. Apa? Menampakkan amal perbuatan di depan manusia. Melakukan satu amalan-amalan yang dohirnya itu ibadah, seolah-olah dia itu menyembah kepada Allah,
bahkan berikrar inna sholati wa nusuki wa mahyahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi pada kenyataannya dia itu yura'unan nas, ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, ingin dinilai oleh manusia. Nah ini sulit sekali deteksinya ini. Sampai-sampai Rasulullah itu menggambarkan saking sulitnya orang mendeteksi sifat riya dalam hatinya. Karena memang sifat dasar manusia, ya, semua saja termasuk yang ngomong ini, itu senang dipuji dan tidak senang kalau dikritik. Itu sifat manusiawi. Maka ketika kemudian kita menginginkan pujian dari manusia, dan kok kemudian kita betul-betul dipuji oleh manusia, kita merasa mendapatkan satu keberhasilan, kita senang, ini patut kita curigai, patut kita deteksi bahwa di dalam diri kita ada yang namanya asyirkul asghar. Atau sebaliknya, ketika kita mengamalkan satu amalan kebaikan, kita menginginkan pujian manusia kok tidak dipuji, kecewa. Nah, ini juga perlu kita deteksi. Sampai Rasulullah menggambarkan deteksinya itu sangat sulit sekali, seperti sulitnya kita itu mencari seekor semut hitam di balik batu hitam di tengah malam gelap gulita. Bagaimana sulitnya itu. Jadi orang riya itu kayak begitu, samarnya sampai seperti itu. Tetapi sesungguhnya secara ciri-ciri itu bisa dirasakan. Ya tadi itu ciri-cirinya, kalau kita tidak dipuji kecewa, kemudian dipuji kemudian kita meninggi hati kita, yaitu berarti sudah terjangkit. Segera kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Karena ini adalah satu penyakit yang berbahaya. Dalam hadis yang lain, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, nomor hadis 428. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iyyakum wasyirkul asghar, jauhilah oleh kalian asyirkul asghar, syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu? Qala, kemudian Rasulullah menjawab, ar-riya, yakni sifat riya, mempertontonkan amal perbuatan manusia. Nanti juga ada yang namanya sum'ah. Kalau riya itu mempertontonkan amal kebaikan di depan manusia, kalau sum'ah ini memperdengarkan, mencerita-ceritakan. Itu kalau bukan karena saya, itu tidak karena aku, pasti tidak akan berhasil seperti itu. Ini namanya sum'ah. Ini hampir sama, ya selevel ini. Kemudian Rasulullah melanjutkan keterangan beliau, yaqulu Allahu azza wa jalla lahum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala itu akan berkata kepada orang-orang yang berbuat riya itu, idza juziyan nasa bi'amalihim idhabu. Ketika engkau dulu melakukan perbuatan di duniamu karena mengharapkan pujian manusia, maka idhabu, pergilah kalian. Kepada siapa? Ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, kepada mereka-mereka orang-orang yang di dunia ini ingin memuji, kamu ingin dipuji oleh mereka. Carilah mereka itu. Fangduru hal tajiduna indahum jazaa. Coba perhatikan, coba kamu lihat, coba kamu minta pahala dari orang-orang yang di dunianya kamu ingin dipuji oleh mereka. Ini, saking marahnya ini. Allah itu marah betul kalau sudah diduakan. Makanya kalau ibadah itu apapun saja itu mesti yang pertama rukunnya itu adalah niat. Yang ditata itu adalah niatnya. Sehingga dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 itu Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a
wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, aku tidak menyuruh engkau untuk beribadah kepada aku kecuali dengan ikhlas. Atau mafhum mukhalafahnya, pengertian baliknya, kalau kamu tidak ikhlas mending tidak usah deh, aku tidak butuh. Maka penyakit ini betul-betul harus kita jauhi dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari sifat riya seperti ini. Dan dalam Al-Quran disebutkan orang yang riya di dalam sholat itu dikategorikan termasuk orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, padahal mereka itu sesungguhnya menipu diri mereka sendiri. Bagaimana ciri mereka? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat itu enggan aras-arasen, enggan terpaksa. Yang kedua, indikasinya yuraunan nas, dan mereka di dalam sholatnya itu ingin mendapatkan pujian manusia. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Maka orang seperti ini dalam sholat itu tidak akan ketemu Allah, tidak akan bisa zikrullah, tidak akan bisa mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Itu bahayanya penyakit riya, sehingga ini masuk kategori dosa yang pertama, termasuk kategori syirik. Terakhir, Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa yang melakukan satu amal perbuatan, asyraka ma'i fihi ghairi fahuwa lilladzi asyraka wa ana minhu bari'un. Barang siapa yang mengerjakan satu amal yang dia dalam perbuatannya itu, dalam amalnya itu asyraka ma'i, ini hadis qudsi, dia mempersekutukan sesuatu dengan aku, maka wa ana minhu bari'un, aku berlepas diri dari orang seperti itu. Ini kemurkaan Allah kepada orang yang riya di dalam beribadah, atau sum'ah dalam beribadah, atau hanya ingin mendapatkan pujian manusia. Naudzubillah min dzalik. Terakhir sebagai penutup, kita renungkan kembali firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat terakhir itu insyaallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman kana yarju liqa'a rabbi. Siapa yang menghendaki, menginginkan liqa'a rabbi, satu perjumpaan dengan Tuhannya, satu pertemuan dengan Allah, dan itulah puncak kebahagiaan orang yang beriman, maka syaratnya yang pertama, falyamal amalan sholihah, hendaklah ia melakukan amal perbuatan yang soleh. Dan sambungannya apa? Wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan jangan sekali-kali ia mensekutukan Allah Ta'ala dalam peribadatan dengan apapun dan dengan siapapun. Maka jalan kebenaran ini mari terus kita mohon kepada Allah Ta'ala, supaya kita dihindarkan dari syubhat-syubhat yang seperti ini, sifat-sifat yang tidak ketara ini, namun itu nyata, sehingga dengan demikian kita kembali kepada Allah Ta'ala dengan hati yang bersih, dengan hati yang qalbun salim, man atawaha bi qalbin salim. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita bisa memungkasi perjalanan kita hidup di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna